kami ingin menanyakan masalah KB. Oh, baik Ibu ya, nanti saya jelaskan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah merasakan nyaman dengan duduk seperti ini, Ibu? Sudah. Karena pada konseling ini kita membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ya Ibu ya. Ya. Nah, baik Ibu, apakah langsung bisa kita mulai Ibu? Silakan. Baik Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, semoga konseling pada hari ini berjalan lancar ya Bu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa saja sih aseptor KB, macam-macam aseptor KB atau KB? Tahu. Apa aja Bu? Suntik. Oh iya, suntik itu ada dua macam ya Bu ya, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Kalau di sini saya ingin menjelaskan yang tentang tablet atau obat. Di sini saya menjelaskan tentang mini pill Bu, di mana mini pill ini adalah pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron Ibu, tidak ada mengandung hormon estrogen. Dan ini obat KB ini sangat efektif Ibu, keefektifannya 98,5% ya Ibu ya. Jadi tablet ini digunakan pada jam yang sama Ibu. Misalnya Ibu nih minumnya obatnya dari jam 9. Jadinya pada besok harinya itu Ibu juga harus jam 9 malam itu juga minum Bu. Nah, tablet ini senggama Ibu setelah minum obat itu baru dibolehkan berhubungan suami istri selama 3 sampai 20 jam setelah Ibu mengonsumsi mini pill tadi. Baik Ibu, di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang keuntungan alat kontrasepsi mini pill ini sendiri Bu. Di mana mini pill ini sangat efektif Ibu saat digunakan secara teratur. Misalnya digunakan secara teratur itu bisa mengefektifkan Ibu. Selanjutnya itu tidak mengandung hormon estrogen Ibu, dan mengembalikan kesuburan Ibu itu cepat, dan tidak saat Ibu menyusui juga tidak mengganggu air ASI Ibu atau air susu Ibu. Nah, dan alat kontrasepsi ini bisa dihentikan kapan aja Ibu mau. Misalnya Ibu nggak cocok, Ibu bisa menggantikannya, dan ini sangat gampang ya Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya menjelaskan bagaimana cara kerja mini pill Bu ya. Dimana cara kerjanya mini pill ini sendiri adalah untuk menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium Ibu. Jadinya ada tekanan untuk pada sel ovarium Ibu tuh, jadinya sperma tuh jadi susah gitu nabung masuknya. Selanjutnya tuh endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit. Nah, jadinya sperma yang dari suami Ibu tuh akan lebih susah gitu, akan sulit banget masuk ke sel telur Ibu. Nah, selanjutnya itu mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma. Selanjutnya itu ada mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Jadinya sperma suami Ibu itu tidak akan masuk Bu ya ke sel telur Ibu. Nah, baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan efek samping dari mini pill ini sendiri Bu ya. Dimana mini pill ini keefektifannya hampir 30-60% akan mengalami gangguan pada siklus haid Ibu. Nah, siklus haid Ibu ini bisa normal, bisa enggak, kadang-kadang bisa haid, bisa enggak gitu Bu ya. Nah, selanjutnya itu obat ini bisa juga Bu menaikkan atau menurun. Kan di sini ada efek sampingnya juga Bu. Payudara Ibu tuh bisa tegang dan Ibu bisa merasakan mual, pusing, dan bisa tumbuh jerawat Ibu misalnya tidak cocok dengan pil KB ini Bu. Nah, selanjutnya di sini resiko kehamilan ektopik cukup tinggi Bu, di mana kehamilan ektopik ini adalah kehamilan di luar kandungan. Berarti janin Ibu tuh tumbuhnya tidak di dalam rahim, melainkan di luar rahim Ibu. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas menjadi rendah jika digunakan bersama obat TBC atau amplitasi. Nah, sebelumnya di sini Bu tidak memiliki riwayat penyakit seperti TBC kan Bu? Ya. Oh ya, baik Ibu. Nah, di sini tidak melindungi dari IMS dan HIV AIDS Ibu atau penyakit menular ya Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada
hirsutisme, tumbuh rambut atau bulu berlebihan di muka, tetapi jarang terjadi. Berarti bisa tumbuh di wajah ibu, tapi jarang di tubuh yang bisa tumbuh. Hanya ada orang-orang tertentu yang bisa tumbuh rambut pada wajahnya. Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi mini pill juga ya ibu ya. Nah, di sini ada usia reproduksi juga bu, dimana usia reproduksi itu akan beralih. Misalnya udah merasa udah umur ibu ketuaan atau apa, ibu bisa menggantinya juga bu. Nah, habis itu ada telah memiliki anak. Jadinya ibu tuh harus memiliki anak terlebih dahulu baru boleh menggunakan mini pill ini bu. Nah, selanjutnya menginginkan KB efektif selama menyusui, dan ini sangat berfokus kepada kan tidak mempengaruhi keluarnya air susu ibu, karena hormon yang dikandung dalam obat ini adalah hormon progesteron ibu, tidak ada hormon estrogennya. Nah, selanjutnya itu ibu menggunakan ini saat tidak menyusui juga ya ibu ya, dan tidak digunakan setelah pasca keguguran atau setelah ibu mengalami keguguran. Nah, selanjutnya itu ibu tidak boleh kalau misalnya perokok menggunakan pil KB ini dan mempunyai darah tinggi, seperti misalnya darah ibu lebih dari 180/110 mg Hg ya ibu ya, atau dengan masalah pembekuan darah, dan tidak boleh lebih sering tidak menggunakan estrogen ya ibu ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kontraindikasi mini pill bu ya. Di sini ibu tidak boleh menggunakan mini pill ini saat ibu sedang hamil. Seperti ibu perdana pertagina atau ibu haid, jadi ibu tidak berhenti dulu untuk mengkonsumsi obat ini bu ya. Nah, selanjutnya itu tidak dapat menerima gangguan haid, menggunakan obat TBC aplikasi atau kanker atau riwayat kanker payudara. Nah, jadi misalnya ibu-ibu udah pernah memiliki riwayat kanker payudara, lebih baik ibu jangan menggunakan mini pill ini ya bu ya. Nah, dan ini ibu sering kelupaan sering minum obat pilnya ini. Ini pasti banyak banget ibu-ibu yang kadang-kadang lupa untuk meminum, itulah yang bisa menjadi akibat ibu sering kebobolan atau hamil bu ya. Nah, selanjutnya memicu pertumbuhan bu ya, tubuh ibu tuh akan lebih gendut, berat badannya akan lebih berat daripada sebelumnya ya bu ya. Dan ibu memiliki riwayat stroke, spasme pembuluh darah. Nah, berarti tidak dianjurkan ya ibu ya ketika ibu punya riwayat stroke. Jadinya ibu lebih baik tidak usah menggunakan mini pill ini bu ya. Carilah alat kontrasepsi obat KB lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara minum obat pil mini ini ya bu ya, dimana obat pil ini diminum tuh setiap hari dengan waktu yang sama. Kan tadi sudah saya jelaskan ya bu ya, dari misalnya ibu minumnya jam 9, berarti hari isahnya lagi ibu harus minum jam 9 itu juga. Nah, selanjutnya itu saya ingin menjelaskan, nah apabila ibu-ibu lupa, ibu nih lupa ketiduran, misalnya ibu tidak lupa untuk minum obat pilnya, nah ibu bisa, bila klien muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil, minumlah pil yang lain. Nah, ibu dianjurkan untuk minum pil yang lain bu, seperti misalnya ibu gak cocok nih dengan pil yang ini, ibu bisa cari obat pil yang lain. Nah, selanjutnya kalau ibu ingin melakukan hubungan seksual, gunakan alat kontrasepsi yang lain bu, seperti kondom misalnya. Nah, selanjutnya itu bila klien lupa minum 1 atau 2 pil, minumlah segera. Jadinya ibu tuh harus minum segera pil itu agar yang terlupa segera setelah klien ingat, dan gunakan metode pelindung yang lainnya seperti kondom tadi ya ibu ya. Mungkin itu saja bu ya konseling yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Di sini saya membuka sesi tanya jawab ibu ya. Nah, saya memberi kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu, apakah ada yang ditanyakan? Iya ada bu. Iya, apa ya bu ya? Gimana dengan kita sudah pakai obat KB tapi nggak cocok kayak timbul jerat gitu bu, gimana bu? Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan ibu ya, dimana misalnya ibu tidak bisa, ibu misalnya tubuh jerawat, badan ibu makin gendut atau makin kurus. Nah, ibu bisa mengganti asepton lainnya bu. Nah, baik ibu, jadi kesimpulan dari konseling ini tadi bu,
Minipil itu tidak mengandung hormon progesteron Bu ya, hanya mengandung hormon estrogen, dan ini aman untuk ibu yang menyusui karena tidak mengandung hormon estrogen, di mana hormon estrogen itu yang dapat mengganggu kelancaran air susu ibu atau ASI ibu. Nah, dengan menggunakan Aseptor KB ini juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 9 ya Ibu ya, di mana kita itu harus meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, atau agar kesejahteraan kita itu agar lebih terjaga. Seperti misalnya ibu nih habis hamil, jangan ibu tuh harus menjalankan kehamilan ibu terlebih dahulu, dan tidak baik juga kan ibu untuk rahim ibu kan